Hi Sobat Garuda, I'm ready to travel to Timnas Indonesia, to Jeddah. I'm gonna board my flight. If you wanna see the full story of my travel, make sure to subscribe. And yeah, I'll open 2 chat rooms too, so we'll be chatting during these World Cup qualifiers. So full focus, semangat, kasih keras, and menyala. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Timnas Indonesia tiba di Arab Saudi, persiapan matang jelang laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin pagi waktu setempat. Kedatangan mereka disambut dengan suasana antusiasme dan optimisme tinggi jelang laga perdana pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang sangat dinantikan ini akan digelar pada 5 September 2024 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Para pemain timnas Indonesia tampak penuh semangat meski setelah menjalani perjalanan panjang dari Jakarta. Mengenakan seragam kebanggaan berwarna merah, mereka melangkah keluar dari bandara dengan tekad kuat untuk memberikan yang terbaik bagi negara dalam laga penting tersebut. Kehadiran tim di Jeddah menandai dimulainya persiapan akhir mereka untuk menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam kualifikasi ini. Setibanya di bandara, timnas Indonesia disambut oleh perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Arab Saudi, yang juga menyampaikan dukungan moral dari warga negara Indonesia di sana. Para pemain kemudian menuju hotel tempat mereka akan menginap selama persiapan di Jeddah. Meskipun letih setelah perjalanan, suasana di antara para pemain tetap ceria dan penuh semangat. Pelatih Shin Tae-yong memastikan bahwa setibanya di Arab Saudi, para pemain akan diberikan waktu untuk beristirahat dan beradaptasi dengan kondisi cuaca setempat yang dikenal panas. Setelah itu, timnas Indonesia dijadwalkan untuk menggelar latihan ringan pada sore harinya guna menjaga kebugaran fisik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Perjalanan yang panjang memang cukup melelahkan, namun kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Fokus kami sekarang adalah adaptasi dengan cuaca dan kondisi lapangan di sini. Kami akan maksimalkan waktu yang ada untuk persiapan, ujar Shin Tae-yong dalam sesi wawancara singkat setibanya di Jeddah. Laga melawan Arab Saudi jelas bukan laga yang mudah. Tim tuan rumah dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di Asia dan memiliki catatan impresif di ajang internasional. Oleh karena itu, persiapan matang menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk menghadapi tantangan ini. Cuaca panas di Jeddah menjadi salah satu faktor utama yang perlu diantisipasi oleh para pemain. Dalam beberapa hari ke depan, timnas Indonesia akan fokus pada latihan yang bertujuan untuk adaptasi cuaca dan strategi permainan. Shin Tae-yong diperkirakan akan menggelar beberapa sesi latihan di bawah terik matahari guna membiasakan pemain dengan suhu yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Selain itu, latihan juga akan difokuskan pada strategi permainan yang telah dirancang oleh Shin Tae-yong. Dengan mengandalkan kecepatan serangan balik dan disiplin dalam bertahan, pelatih asal Korea Selatan ini berharap bisa mencuri poin dari tuan rumah. Kami sadar bahwa Arab Saudi adalah lawan yang tangguh, terutama ketika bermain di kandang. Tapi kami juga punya kekuatan dan strategi yang telah dipersiapkan. Kuncinya adalah adaptasi cepat dan fokus penuh di setiap sesi latihan, tambah Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga membawa beberapa pemain muda yang tengah bersinar di kompetisi domestik maupun internasional. Kehadiran mereka diharapkan bisa memberikan kejutan dan variasi taktik yang dapat mengganggu pertahanan Arab Saudi. Selain persiapan di lapangan, kehadiran timnas Indonesia di Jeddah juga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Komunitas warga negara Indonesia, WNI, di Jeddah telah menyiapkan berbagai acara untuk menyambut dan mendukung langsung tim nasional. Hal ini diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang akan berjuang di lapangan. Dukungan dari masyarakat Indonesia di sini sangat berarti bagi kami. Kami merasa seperti bermain di rumah sendiri meskipun berada di negara lain. Ini memberikan kami energi lebih untuk memberikan yang terbaik di pertandingan nanti, ujar Asnawi Mangkualam. Pertandingan melawan Arab Saudi dipastikan akan berlangsung sengit.
Sebagai salah satu tim unggulan di Asia, Arab Saudi memiliki banyak pemain berkualitas yang bermain di liga top Eropa. Mereka juga dikenal memiliki gaya permainan yang cepat dan agresif, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Namun, timnas Indonesia datang dengan tekad kuat untuk memberikan perlawanan maksimal. Dengan persiapan matang dan strategi yang telah dirancang oleh Shin Tae-yong, skuad Garuda optimis bisa memberikan kejutan di Jeddah. Kemenangan atau hasil imbang di laga perdana ini akan menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tanah air, dukungan dan harapan besar mengiringi perjalanan timnas Indonesia di Arab Saudi. Seluruh rakyat Indonesia berharap tim ini bisa mengukir sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Media sosial pun ramai dengan doa dan dukungan yang diberikan kepada para pemain. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, juga telah menyampaikan dukungannya kepada tim sebelum keberangkatan. Ia menekankan pentingnya semangat juang dan kekompakan tim dalam menghadapi setiap tantangan. Seluruh bangsa Indonesia berada di belakang kalian. Bermainlah dengan penuh semangat dan kepercayaan diri. Kami yakin kalian bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih, kata Erick Thohir. Laga melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 ini menjadi langkah awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Seluruh perhatian kini tertuju pada King Abdullah Sport City Stadium, tempat di mana harapan dan impian seluruh rakyat Indonesia dipertaruhkan. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Para pemain timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi, siap jalani laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia, di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, bersiap untuk menjalani laga perdana mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Minggu, 1 September 2024, skuad Garuda resmi bertolak ke Arab Saudi, tempat mereka akan menghadapi tuan rumah dalam pertandingan yang sangat dinantikan di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Keberangkatan ini menandai awal dari perjuangan panjang timnas Indonesia untuk meraih tiket menuju Piala Dunia 2026, sebuah impian besar bagi seluruh bangsa. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta tampak penuh semangat, dengan para pemain, staf pelatih, dan ofisial tim terlihat optimis meskipun mereka menyadari tantangan berat yang menanti di tanah Arab. Shin Tae-yong, yang dikenal dengan pendekatan disiplin dan strategisnya, telah menyiapkan tim dengan sangat matang. Selama beberapa pekan terakhir, para pemain timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan intensif di Jakarta. Latihan ini difokuskan pada peningkatan fisik, taktik, dan mental para pemain untuk menghadapi lawan sekelas Arab Saudi, yang merupakan salah satu kekuatan sepak bola di kawasan Asia. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Indonesia juga mendapatkan beberapa uji coba melawan tim-tim lokal dan internasional, yang dirancang untuk mempersiapkan mereka menghadapi tekanan tinggi dan intensitas permainan di level tertinggi. Skuad yang dibawa Shin Tae-yong ke Arab Saudi terdiri dari kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun. Kapten tim, Asnawi Mangkualam, menjadi pemimpin di lini belakang, didukung oleh pemain naturalisasi seperti Elkan Bagot dan Jay Itzes yang memberikan kekuatan tambahan dalam pertahanan. Di lini tengah, Kelvin Verdong dan Tom Haye diharapkan dapat mengendalikan permainan dengan kemampuan mereka dalam mengolah bola dan memberikan umpan-umpan kunci. Di lini depan, penyerang muda seperti Ragnar Oerat Mangoen dan Rafael Struijk akan menjadi andalan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi. Kehadiran pemain-pemain muda ini diharapkan dapat memberikan energi dan kecepatan yang dibutuhkan untuk mengejutkan lawan yang dikenal memiliki pertahanan solid. Bermain di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Arab Saudi adalah tim yang memiliki pengalaman dan prestasi di kancah internasional, termasuk penampilan reguler di Piala Dunia. Dukungan penuh dari puluhan ribu supporter tuan rumah juga akan menjadi faktor yang harus dihadapi oleh para pemain Indonesia. Namun, Shin Tae-yong dan para pemainnya tidak gentar.
Mereka justru melihat ini sebagai motivasi tambahan untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Dalam konferensi pers sebelum keberangkatan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa timnya sudah siap secara mental dan fisik untuk menghadapi tantangan besar ini. Kami tahu bahwa Arab Saudi adalah tim yang kuat, terutama ketika bermain di kandang sendiri. Namun, kami telah mempersiapkan diri dengan baik dan para pemain sangat termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami akan bermain dengan hati dan kepala dingin, serta mengikuti rencana taktik yang telah disiapkan, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Keberangkatan timnas Indonesia ke Arab Saudi juga mendapatkan dukungan besar dari masyarakat dan berbagai pihak di tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang turut hadir melepas keberangkatan tim di bandara, memberikan semangat kepada para pemain. Ia menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia berada di belakang timnas dan berharap tim ini bisa membawa pulang hasil yang membanggakan. Seluruh bangsa Indonesia mendukung kalian. Berjuanglah dengan seluruh kemampuan, karena kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga sukses dan kami menantikan kabar baik dari Jeddah, kata Erick Thohir. Dukungan dari masyarakat juga terlihat di media sosial, di mana tagar Garuda menuju Piala Dunia menjadi trending topik. Netizen dari berbagai kalangan mengirimkan doa dan dukungan moral kepada para pemain, menunjukkan betapa besar harapan bangsa terhadap tim ini. Setibanya di Jeddah, timnas Indonesia dijadwalkan akan langsung menggelar latihan ringan untuk memulihkan kondisi setelah perjalanan panjang. Setelah itu, tim akan fokus pada adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lapangan di Arab Saudi. Suhu yang panas dan kondisi lapangan yang mungkin berbeda dengan yang biasa dihadapi di Indonesia menjadi perhatian utama dalam persiapan ini. Shin Tae-yong juga diperkirakan akan memberikan beberapa sesi latihan tertutup untuk mematangkan strategi dan formasi yang akan digunakan melawan Arab Saudi. Fokus utama adalah bagaimana mengimbangi permainan cepat dan fisik dari tuan rumah, serta memanfaatkan celah-celah yang ada untuk mencetak gol. Meskipun menyadari bahwa laga melawan Arab Saudi bukanlah tugas yang mudah, para pemain timnas Indonesia tetap menunjukkan optimisme yang tinggi. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang dan mampu bersaing di level tertinggi. Kami datang ke sini bukan untuk menjadi pelengkap. Kami datang untuk bertarung dan menunjukkan bahwa Indonesia layak berada di panggung dunia. Kami akan memberikan segalanya di lapangan, dan kami berharap bisa pulang dengan hasil yang membanggakan, ujar Tom Haye, salah satu gelandang andalan timnas Indonesia. Laga melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 akan menjadi ujian pertama bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil dari pertandingan ini akan sangat menentukan langkah mereka selanjutnya dalam perjalanan panjang menuju impian besar bermain di Piala Dunia 2026. Seluruh bangsa Indonesia kini menunggu dengan harap-harap cemas, sambil terus memberikan doa dan dukungan untuk para pahlawan di lapangan hijau. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Martin Paes siap perkuat timnas Indonesia, dapat restu dari FC Dallas, segera gabung latihan jelang laga kontra Saudi Arabia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang bagi pecinta sepak bola Indonesia. Martin Paes, kiper andalan FC Dallas, telah mendapat restu dari klubnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjelang laga krusial kontra Saudi Arabia pada 5 September 2024 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Paes diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan di lini pertahanan Garuda yang akan menghadapi tantangan berat di babak kualifikasi ini. Setelah melalui negosiasi yang intens antara PSSI dan manajemen FC Dallas, akhirnya Martin Paes mendapatkan izin untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Klub asal Major League Soccer, MLS, tersebut menunjukkan dukungan penuh mereka terhadap keinginan Paes untuk membela negara leluhurnya. Keputusan ini tidak hanya disambut baik oleh PSSI, tetapi juga oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan kontribusi Paes di bawah mistar gawang. Dalam pernyataan resminya, manajemen FC Dallas menyampaikan bahwa mereka bangga memiliki pemain seperti Paes yang ingin memberikan yang terbaik tidak hanya untuk klub, tetapi juga untuk negaranya.
Kami mendukung sepenuhnya keputusan Martin Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami yakin pengalaman dan keterampilannya akan memberikan kontribusi besar bagi Timnas di ajang internasional, ujar perwakilan FC Dallas. Paes diperkirakan akan segera terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang sangat menginginkan kehadiran Paes di timnya, mengingat pentingnya laga kontra Saudi Arabia yang akan menentukan langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menilai bahwa dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Paes, timnya akan memiliki penjaga gawang yang tangguh dan dapat diandalkan. Latihan perdana Paes bersama Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung di Jakarta, di mana ia akan langsung beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Kiper berusia 26 tahun ini memang dikenal dengan kemampuan refleksnya yang cepat, pengambilan keputusan yang tepat, serta kemampuannya dalam mengorganisir lini belakang, sehingga kehadirannya di lapangan hijau akan sangat dinantikan. Laga melawan Saudi Arabia merupakan salah satu ujian terberat yang harus dihadapi Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan status sebagai salah satu tim kuat di Asia, Saudi Arabia tentunya akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Paes, diharapkan Indonesia mampu memberikan kejutan dan meraih hasil positif di pertandingan tersebut. Pelatih Shin Tae-yong menyadari betul tantangan yang ada di depan mata, namun ia optimis dengan persiapan timnya. Saudi Arabia adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Kehadiran Martin Paes di tim akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti. Kami yakin dia bisa memberikan rasa aman di bawah Mistar dan membantu kami meraih hasil terbaik, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Martin Paes bukanlah nama yang asing di dunia sepak bola. Sejak bergabung dengan FC Dallas pada tahun 2022, Paes telah menunjukkan performa impresif dengan sejumlah penyelamatan krusial yang membantu timnya meraih posisi kompetitif di MLS. Di musim 2024 ini, Paes menjadi pilihan utama di bawah Mistar dan terus menampilkan konsistensi yang membuatnya semakin dikenal di kancah sepak bola Amerika Serikat. Kehadiran Paes di Timnas Indonesia tidak hanya membawa harapan baru bagi skuad Garuda, tetapi juga meningkatkan kualitas persaingan di posisi kiper. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia memang kerap menghadapi masalah di posisi penjaga gawang, terutama ketika menghadapi lawan-lawan tangguh. Dengan pengalaman Paes yang telah menghadapi berbagai penyerang kelas dunia di MLS, diharapkan ia mampu mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Tak hanya manajemen tim dan pelatih yang menyambut baik kedatangan Paes, tetapi juga para supporter Timnas Indonesia. Di media sosial, para penggemar menunjukkan antusiasme mereka terhadap berita bergabungnya Paes dengan tim. Banyak yang berharap bahwa dengan tambahan pemain berkualitas seperti Paes, Timnas Indonesia akan mampu tampil lebih solid dan meraih kemenangan di laga penting melawan Saudi Arabia. Para supporter juga memahami betul pentingnya dukungan penuh di saat-saat krusial seperti ini. Mereka berharap bahwa stadion akan penuh dengan lautan merah putih pada 5 September nanti, memberikan dukungan langsung kepada para pemain yang akan berjuang untuk membawa nama Indonesia di kancah dunia. Kedatangan Martin Paes ke Timnas Indonesia menjelang laga kontra Saudi Arabia ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Dengan restu dari FC Dallas dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, Paes diharapkan dapat memberikan kontribusi besar di bawah Mistar gawang. Laga melawan Saudi Arabia pada 5 September 2024 akan menjadi pembuktian pertama Paes di panggung internasional bersama Timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola di tanah air tentu berharap bahwa kehadiran Paes akan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam menggapai mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Erick Thohir segera meminta maaf Elkan Bagot ke Shin Tae-yong untuk dapat bermain di Timnas Indonesia jelang laga kontra Arab Saudi pada 5 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
tengah melakukan langkah cepat untuk memastikan Elkan Bagot bisa kembali membela timnas Indonesia pada laga krusial melawan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 5 September 2024. Salah satu langkah penting yang dilakukan Erik adalah meminta Elkan Bagot untuk segera meminta maaf kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut sumber internal di PSSI, ketegangan sempat terjadi antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong, yang menyebabkan Bagot tidak dipanggil dalam beberapa laga penting terakhir. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi Erick Thohir, mengingat peran vital Bagot sebagai bek tangguh dalam pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, Erik merasa perlu untuk menengahi permasalahan ini demi kepentingan tim nasional. Elkan adalah pemain muda berbakat yang telah memberikan banyak kontribusi untuk timnas Indonesia. Namun, dalam sebuah tim, hubungan yang harmonis antara pemain dan pelatih sangat penting. Oleh karena itu, kami berharap Elkan dapat menunjukkan sikap yang sportif dan profesional dengan meminta maaf kepada Shin Tae-yong, agar semua pihak dapat fokus pada persiapan menghadapi Arab Saudi, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Dalam upaya meredakan ketegangan, Erick Thohir telah berkomunikasi langsung dengan Elkan Bagot dan perwakilannya. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan staf pelatih, terutama menjelang laga-laga penting seperti kualifikasi Piala Dunia. Thohir juga menyampaikan bahwa Shin Tae-yong, sebagai pelatih yang sangat dihormati, memiliki ekspektasi tinggi terhadap para pemainnya, tidak hanya dalam hal kemampuan teknis, tetapi juga dalam hal sikap dan kedisiplinan. Elkan Bagot sendiri dikabarkan sudah mulai menyadari pentingnya situasi ini dan telah menunjukkan kesediaannya untuk berdialog dengan Shin Tae-yong. Langkah ini dianggap sebagai sinyal positif bagi timnas Indonesia, yang saat ini sedang berada di fase persiapan intensif jelang laga melawan Arab Saudi. Pertandingan melawan Arab Saudi dipandang sebagai salah satu ujian terberat bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kehadiran Elkan Bagot di lini belakang diharapkan dapat memperkuat pertahanan tim, mengingat posturnya yang tinggi dan kemampuan duel udara yang mumpuni. Erick Thohir pun optimistis bahwa dengan adanya komunikasi yang baik antara pemain dan pelatih, timnas Indonesia dapat menampilkan performa terbaik mereka. Dalam beberapa hari ke depan, Erick Thohir direncanakan akan kembali bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas lebih lanjut perihal pemanggilan Elkan Bagot ke skuad timnas Indonesia. Thohir berharap bahwa dengan adanya permintaan maaf dari Bagot, hubungan antara pemain dan pelatih dapat dipulihkan, dan fokus tim dapat kembali pada persiapan teknis dan taktis menghadapi Arab Saudi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Elkan Bagot diperkirakan akan bergabung dengan timnas Indonesia dalam sesi latihan yang akan dimulai pada awal September. Para pendukung timnas Indonesia tentu berharap agar masalah ini dapat segera terselesaikan, dan timnas dapat tampil dengan kekuatan penuh pada laga krusial tersebut. Dengan sisa waktu yang semakin mendekati hari pertandingan, Erick Thohir menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan timnas Indonesia siap secara maksimal. Kami harus bersatu, baik itu pemain, pelatih, maupun pengurus, untuk satu tujuan, membawa Indonesia menuju Piala Dunia 2026, pungkasnya. Kisah ini tentu akan terus menarik perhatian publik sepak bola Indonesia, yang berharap agar timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kualifikasi ini dan membawa nama bangsa ke pentas dunia. Said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ian Maatsen segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Ian Maatsen, pemain sayap muda yang berbakat asal Belanda, semakin mendekati tahap final. Maatsen, yang saat ini bermain untuk Chelsea FC di Premier League, telah menunjukkan ketertarikan dan komitmennya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Kehadiran Maatsen di skuad Garuda diharapkan akan memberikan dorongan signifikan menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi tantangan dari tim-tim kuat. Ian Ethan Maatsen lahir pada 10 Maret 2002 di Vlaardingen, Belanda. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan potensi besar sebagai pemain sepak bola.
Maatsen memulai karir profesionalnya di Akademi Feyenoord sebelum pindah ke PSV Eindhoven dan kemudian Chelsea pada tahun 2018. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuan teknisnya membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling diperhatikan di Eropa. Pada musim 2020 hingga 2021, Maatsen dipinjamkan ke Charlton Athletic di Ligue 1, di mana ia mendapatkan pengalaman bermain yang sangat berharga. Musim berikutnya, ia melanjutkan perkembangannya di Coventry City di Championship. Penampilan impresifnya bersama Burnley selama musim 2022 hingga 2023, yang berujung pada promosi mereka ke Premier League, semakin mengokohkan reputasinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan. Proses naturalisasi Ian Maatsen telah menjadi fokus utama PSSI dan pemerintah Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Dengan darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya, Maatsen memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses administrasi yang melibatkan berbagai dokumen legal baik di Belanda maupun Indonesia telah berlangsung dengan cepat dan efisien. Menurut laporan dari sumber internal PSSI, semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi Maatsen telah diajukan, dan saat ini hanya tinggal menunggu beberapa prosedur akhir, termasuk sumpah kewarganegaraan. Maatsen sendiri telah menunjukkan antusiasme untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia, dan ini telah memicu semangat baru di kalangan pemain dan pendukung. Kehadiran Ian Maatsen di tim nasional Indonesia dipandang sebagai tambahan yang sangat berharga, terutama dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi, baik sebagai bek kiri maupun gelandang sayap. Maatsen dikenal karena kecepatan, kemampuan dribbling, dan visi permainannya yang sangat baik. Kualitas ini menjadikannya salah satu pemain yang diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi permainan Indonesia, terutama dalam hal kreativitas serangan. Maatsen juga dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid, dengan naluri bertahan yang kuat dan ketepatan dalam melakukan tackle. Ini sangat penting bagi tim nasional Indonesia, yang sering menghadapi tekanan besar dari tim-tim Asia yang memiliki serangan cepat dan terorganisir. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Inggris, Maatsen diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meski Ian Maatsen membawa pengalaman bermain di Eropa, ia tetap harus beradaptasi dengan kondisi sepak bola Asia Tenggara yang berbeda. Faktor cuaca yang panas dan lembab, serta gaya permainan yang cenderung lebih fisikal, akan menjadi tantangan yang harus dihadapi Maatsen. Namun, dengan dedikasi dan profesionalisme yang sudah menjadi ciri khasnya, banyak yang percaya bahwa Maatsen akan mampu beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Selain itu, Maatsen juga harus beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya yang mungkin memiliki level pengalaman dan kualitas yang berbeda dengan apa yang ia temui di Inggris. Kemampuan Maatsen untuk berkomunikasi dan membangun chemistry dengan para pemain Indonesia lainnya akan menjadi kunci keberhasilannya di tim nasional. Kedatangan Ian Maatsen sebagai pemain naturalisasi tentu membawa ekspektasi besar dari para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Maatsen bisa menjadi salah satu pemain kunci yang akan membawa Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional, terutama dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal dengan kemampuannya dalam mengembangkan pemain muda dan menerapkan taktik yang efektif, kemungkinan akan memberikan peran penting kepada Maatsen di tim nasional. Kombinasi antara taktik Shin Tae-yong dan bakat Maatsen diharapkan akan menghasilkan sinergi yang positif bagi performa tim Garuda di lapangan. Proses naturalisasi Ian Maatsen merupakan langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan pemerintah Indonesia dalam memperkuat skuad tim nasional menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki Maatsen, diharapkan ia dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Indonesia, membantu tim nasional meraih hasil positif dalam kualifikasi, dan membawa Indonesia lebih dekat ke impian lolos ke Piala Dunia. Semua pihak ini menantikan kepastian kapan Maatsen akan resmi menjadi WNI dan mulai membela Merah Putih dalam pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Elkan Bagot masih dipertimbangkan Shin Tae-yong. Erick Thohir beri sinyal untuk segera panggil Bagot. Situasi genting menjelang laga Indonesia versus Arab Saudi. Dalam perkembangan terkini menjelang laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, perhatian publik dan penggemar sepak bola nasional tertuju pada nasib bek muda potensial, Elkan Bagot. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, dikabarkan masih mempertimbangkan apakah akan memanggil Bagot untuk memperkuat lini belakang Garuda, menyusul absennya Jordi Amat akibat cedera. Situasi semakin genting seiring mendekatnya pertandingan penting ini, yang menjadi penentu langkah Timnas Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, juga memberikan sinyal kuat bahwa pemanggilan Bagot menjadi sebuah urgensi, mengingat krisis yang dialami lini pertahanan Timnas Indonesia. Cederanya Jordi Amat, salah satu bek andalan Timnas Indonesia, menjadi pukulan berat bagi skuad Merah Putih. Amat yang selama ini menjadi tembok kokoh di lini belakang, dipastikan absen dalam laga melawan Arab Saudi. Ketidakhadirannya membuka celah besar dalam pertahanan yang harus segera ditambal oleh Shin Tae-yong dan staf pelatih. Dalam situasi seperti ini, nama Elkan Bagot menjadi sorotan utama. Pemain muda yang berkarir di EFL Championship bersama Ipswich Town tersebut dikenal dengan kemampuan duel udara yang kuat serta ketenangan dalam mengawal lini belakang. Kendati demikian, keputusan untuk memanggil Bagot masih belum dipastikan oleh ST, yang ingin memastikan bahwa setiap pemain yang diturunkan berada dalam kondisi terbaik. Elkan Bagot bukanlah nama baru di skuad Timnas Indonesia. Bek berdarah Indonesia Inggris ini telah beberapa kali dipercaya untuk memperkuat Timnas di berbagai ajang internasional. Namun, beberapa faktor membuat ST belum memberikan keputusan final terkait pemanggilannya. Memasukkan pemain baru ke dalam sistem yang sudah berjalan memiliki risiko tersendiri, terutama mengingat waktu persiapan yang sangat singkat sebelum laga melawan Arab Saudi. Di tengah kebimbangan yang masih melingkupi keputusan ST, Erick Thohir memberikan pernyataan yang secara implisit mendukung pemanggilan Elkan Bagot. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Erick menyatakan bahwa Timnas Indonesia membutuhkan semua pemain terbaiknya dalam kondisi genting seperti saat ini. Situasi yang kita hadapi sangat kritis, dan kita perlu memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Jika Elkan Bagot siap dan bisa memberikan kontribusi, saya rasa tidak ada alasan untuk tidak memanggilnya, ujar Erick Thohir. Pernyataan ini dianggap sebagai kode keras bagi ST untuk segera memanggil Bagot, mengingat pentingnya laga melawan Arab Saudi. Kemenangan atau minimal hasil imbang dalam pertandingan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap peluang Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, serta menghidupkan mimpi besar bangsa untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia itu. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 menjadi laga yang sangat menentukan bagi Timnas Indonesia. Arab Saudi, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia, tentu bukan lawan yang mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, Indonesia diyakini mampu memberikan perlawanan yang sengit. Kehadiran Elkan Bagot di lini belakang bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk meredam serangan-serangan dari tim lawan yang terkenal dengan kecepatan dan teknik tinggi. Jika Bagot dipanggil dan diturunkan dalam pertandingan ini, hal tersebut bisa menjadi penentu bagi Timnas Indonesia dalam menjaga asa untuk lolos ke putaran ketiga dan mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Dalam beberapa hari ke depan, keputusan ST terkait pemanggilan Elkan Bagot akan menjadi salah satu topik utama yang diperbincangkan oleh para penggemar sepak bola nasional. Situasi genting ini membutuhkan langkah cepat dan tepat, serta kolaborasi antara pelatih dan para petinggi PSSI seperti Erick Thohir. Jika Bagot akhirnya dipanggil, ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan yang maksimal, diharapkan Timnas Indonesia mampu meraih hasil terbaik dan melanjutkan langkah menuju panggung Piala Dunia yang telah lama diidam-idamkan. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.